Raja Panjaitan. Raja Panjaitan lahir di Onan Raja Balige. Dari Onan Raja pindah ke Lumban Panjaitan atau di belakang Rumah Sakit HKBP Balige saat ini. Sampai saat ini ada marga Panjaitan tinggal di sana. Dari Lumban Panjaitan dan Onan Raja Balige pindah lagi Raja Panjaitan ke Matio. Lahirlah Raja Situngo di Matio. Di kemudian hari diberi gelar Raja Situngo karena keturunannya yang sangat banyak seperti tungo atau kutu dan menyebar ke berbagai tempat. Adapun penyebaran keturunan Raja Situngo yaitu 1. Di Toba, Sitorang, Sibide, Maranti Parduaan, Tarabunga. 2. Di Humbang, Siabal-abal, Aek Nauli, Simarhompa, Sidagal, Simanampang, Siampore, Utama Mungka, Raut Bosi Pangaribuan. 3. Tapanuli Tengah, Sibolga, Rina Bolak Barus. 4. Di Asahan dan di Wola atau Kuala, Labuhan Batu. Dari sinilah sampai ke Malaysia. 5. Tapanuli Selatan, Sipirok, Padang Sidempuan, Simangambat, Asangkola. Sebagian lain marga Pohan menggunakan marga opungnya Sibagot Nipohan. Tapi mereka mengetahui mereka adalah marga Panjaitan. 6. Aceh Selatan, di Kota Cane. Sangat banyak jumlahnya, bahkan nama kampungnya pun diberi nama seperti nama asal daerah Panjaitan. Misalnya, Sibide, Maranti dan lain-lain. Pada zaman penjajahan Belanda sudah ada 6 kepala nagari dari marga Panjaitan. Ada 5 marga yang Marpariban atau Sapangalapan Boru dengan Panjaitan yaitu Marboru Hasibuan. Kelima Boru yang Marpariban tersebut itu 1. Boru Turasi bersuamikan marga Sitorus yaitu Raja Margumis dari Lumban Lobu Toba. 2. Pita Omas Palangki atau Si Boru Tumandi atau Si Boru Pareme yang bersuamikan Raja Panjaitan. 3. Sande Baligai bersuamikan Raja Parluhutan Siahaan di Sibuntuon Balige. 4. Si Boru Tari Parlaut atau Pansamotan yang bersuamikan Raja Parsuratan Simajuntak di Tandohan Balige. 5. Si Boru Patas Nauli yang bersuamikan marga Siringo-ringo di Muara. Raja Panjaitan digelar orang Raja Pardamai karena sering memberikan perdamaian kepada yang berselisih. Semua perselisihan yang ditanganinya selalu berujung damai. Raja Panjaitan mempunyai anak sematawayang yaitu Raja Situngo. Raja Situngo lahir di Matio Balige. Suatu ketika Raja Situngo mengikuti burung patia raja, sampai akhirnya ia ke kampung Habinsaran dan membuka kampung di sana. Kemudian Raja Situngo menanam pohon hariara di kampungnya yang baru dibuka tersebut sebagai tempat persembahan atau partukoan. Dan kampung itu pun diberi nama Kampung Sibahaulu. Pohon tersebut diberi nama Hariara Situngo sampai saat ini. Dari Sibahaulu ia memandang jauh sampai ke pinggir Danau Toba. Ia melihat Sibahaulu sebagai tempat yang cocok buat dijadikan kampung buat keturunannya kelak. Karena terang atau torang penglihatannya kampung itu maka diberi namalah kampung yang baru itu Sitorang. Di kampungnya yang baru inilah lahir anak pertamanya Martibi Raja. Kemudian Martibi Raja membuka kampung di sekitar itu bernama Tano Igor. Anak kedua, Raja Dogor berkampung di Huta Ginjal. Anak ketiga, Raja Siponot berkampung di Huta Pinasa Sinaksak Sitorang. Dan anak keempat, Raja Sijanggut berkampung di Janggut Nihuting. Anak pertama, kedua dan ketiga dilahirkan dari satu ibu Boru Hasibuan. Sedangkan anak bungsunya Raja Sijanggut dilahirkan dari istri Raja Situngo yang lain Boru Hasibuan juga, dari Huta Janggut Nihuting. Sedari muda Raja Situngo sudah bisa mengobati orang sakit.
Itu sebabnya Raja Situngul selalu pergi dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, siang malam tak kenal waktu mengobati orang yang sakit karena penyakit atau karena diguna-guna pada saat itu. Perjalanannya sangat jauh sesuai dengan permintaan, karena kesaktiannya dalam mengobati membuat orang-orang memanggilnya Opu, walaupun usianya masih sangat muda. Raja Situngul paling sering mengobati ke kampung si Paetualagu Boti dan selalu di rumah si Partanonai Borengin, yaitu Raja Sibuaya. Dia beristirahat dan menginap. Persahabatan Raja Situngul dan Raja Sibuaya sangat akrab, sudah seperti kakak beradik. Raja Sibuaya juga seorang datu dan mereka saling membantu dalam hal pengobatan. Mereka berdua dikenal masyarakat seperti kakak beradik saking akrabnya. Supaya hubungan keakraban semakin baik kepada keturunan berikutnya, maka Raja Situngul dan Raja Sibuaya membuat perjanjian atau padan, bahwa mereka sudah menjadi saudara. Karena Panjaitan turunan dari si Bagot Nipohan dan Sibuaya turunan dari adiknya si Bagot Nipohan, yaitu si Paetua, maka Sibuaya menjadi Anggi Doli atau adik laki-laki dari Panjaitan. Sisada anak Sisada Boru marga Panjaitan Dohot marga Sibuaya. Panjaitan dan Sibuaya tidak boleh saling menikah, harus lebih sayang marga Panjaitan ke Boru Sibuaya daripada Boru Panjaitan. Dan sebaliknya, harus lebih sayang Sibuaya ke Boru Panjaitan daripada Boru Sibuaya. Karena persahabatan yang sangat erat, Raja Situngul pun diberi nama Raja Situngul Nai Borengin. Perjanjian dengan Raja Sibuaya tidak berlaku untuk marga Sibarani. Perjalanan dalam mengobati orang sampai ke Dairi Bagasan atau Dairi Sibagot di Narumonda di kampungnya marga Manulang dan Sinambela. Di sana Raja Situngul Nai Borengin sudah banyak menyembuhkan orang sakit karena penyakit dan karena guna-guna. Persahabatan antara Raja Situngul dan Manulang, Sinambela terjalin sangat baik. Cimanulang, Sinambela sering berkunjung ke Sitorang dari Dairi Bagasan dan hubungan mereka sudah seperti kakak beradik, sama halnya seperti Panjaitan dan Sibuaya. Kalau ada marga Panjaitan di Dairi Bagasan maka jadi marga Manulanglah dia, demikian pula sebaliknya. Akhirnya mereka pun membuat perjanjian atau padan. Sisada anak Sisada Boru marga Panjaitan, Dohot marga Manulang, Sinambela. Panjaitan dan Manulang, Sinambela tidak boleh saling menikah. Harus lebih sayang marga Panjaitan ke Boru Manulang, Sinambela daripada Boru Panjaitan. Dan sebaliknya, harus lebih sayang Manulang, Sinambela ke Boru Panjaitan daripada Boru Manulang, Sinambela. Karena Panjaitan turunan dari si Bagot Nipohan dan Manulang turunan dari adiknya si Bagot Nipohan, yaitu si Raja Oloan, maka Manulang menjadi Anggi Doli atau adik laki-laki dari Panjaitan. Tapi hubungan ini makin diperkuat dengan adanya perjanjian atau padan antara Raja si Jorat Paraliman dengan si Manghuntal Sinambela ketika berangkat mereka ke Barus menemui si Raja Uti. Raja Uti mengatakan, Raja si Singamanga raja berkuasa di wilayah timur di Hasundutan, Raja si Jorat Paraliman berkuasa di wilayah barat di Habinsaran Sitorang. Raja Situngul adalah seorang datu bolon atau dukun besar, orang pintar atau paranormal yang bisa meramal, bersuara bersih, bermuka kecil, mempunyai rambut yang panjang berjambul seperti sebagaimana layaknya datu orang Batak. Ada beberapa kesaktian Raja Situngul, yaitu bisa membuat dorma, obat pengasih, pekasih, jimat pemanis, jimat agar lawan jenis jatuh cinta, atau siapa saja dihadapi bisa lemah sikapnya dan tunduk. Dorma yang bisa dibuatnya antara lain, Dormasi Togu Losung, Dormasi Togu Narihir, Dormasi Matani Asu.
Dormasi Sunggulina Modom, Dormasi Pahehena Hundul, Dormasi Hidahidana Mardalan. Dan ia juga bisa membuat jimat penangkis atau penangkal dorma. Ia juga bisa membuat pagar badan seperti pagar Siboru, pagar Dungdung Soal Alon, pagar penolak setan. Ia juga bisa memindahkan penyakit seseorang ke orang lain dan juga bisa membuat penawarnya. Segala hal yang berbau mistis bisa dilakukannya. Itu sebabnya ia disebut Datu Bolon. Berbagai macam cerita tentang kesaktian Raja Situngul, termasuk tentang ilmu kebalnya.